Copy of My Mind. Film ini masuk dalam deretan film di Venice International Film Festival. Film dibintangi oleh Tara Basro sebagai Sari dan juga Chico Jericho sebagai Alec. Dibintangi juga oleh Mayra Pandigoro sebagai Miss Mirna, Aryo Bayu sebagai orang bayaran Miss Mirna. Naskah ditulis oleh Joko Anwar dan juga disutradarai oleh Joko Anwar sendiri. Bercerita mengenai tentang cinta sederhana dan mendapat konflik terjebak dalam rahasia besar. Cerita ini bermula dari Sari, seorang gadis sederhana yang bekerja menjadi pegawai Yellow Salon dan sedang melayani pelanggannya. Sari gemar untuk menonton atau mengkoleksi DVD bajakan di sekitar pasar pecinan. Suatu hari Sari membeli DVD bajakan tersebut. Salah satu impian Sari adalah membeli TV home theater. Namun apalah daya, kehidupan Sari hanya sebagai anak kos Jakarta yang sangat sederhana dan tidak memungkinkan untuk Sari membeli TV tersebut. Setibanya di tempat kos, Sari merasa kecewa karena DVD bajakan yang dibelinya ternyata untuk teks bahasa Indonesia tidak sesuai. Keesokan harinya, Sari bekerja kembali, namun sepertinya dia agak kurang nyaman dengan tempat bekerjanya saat ini. Dan Sari akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan baru di tempat salon yang berbeda. Salon tersebut terlihat lebih elit dan mewah dibanding dengan tempat salon sebelumnya. Sari akhirnya diterima oleh Pak Bandi selaku manajer, namun harus menjalani training sekitar 2-3 minggu untuk dapat bisa bekerja di tempat salon barunya. Sari pun berpamitan dengan pegawai Yellow Salon. Setelah itu, Sari pun berkunjung kembali ke tempat DVD bajakan yang dibelinya kemarin dan memprotes untuk teks bahasa Indonesianya tidak jelas. Namun, permintaan Sari tidak dapat dipenuhi oleh sang penjual. Di sana terdapat juga toko Alec. Alec berprofesi sebagai penerjemah video film bajakan barat luar negeri yang nantinya akan dilakukan pembajakan di tempat gang kecil. Di samping itu, Alec juga mempunyai hobi sebagai pembalap liar. Ketika permintaan Sari tidak dipenuhi untuk menukar DVD tersebut, Sari pun akhirnya nekat untuk mencuri DVD lain dan Alec pun melihatnya. Alec pun mengikuti Sari dan Alec ingin mengajaknya ke kamar kosnya karena di dalam kamarnya terdapat banyak DVD yang dapat Sari pilih. Sari pun menolak, namun Alec mengancam akan meneriaki maling dan akhirnya Sari pun mengikuti kemauan Alec. Dan benar saja, di dalam kamar Alec terlihat banyak DVD bajakan yang dapat dipinjam oleh Sari. Alec pun mempunyai kebiasaan untuk memberi makanan kepada Bude, pemilik kosnya. Keesokan harinya, Sari mulai menjalani pelatihan training sebagai terapis facial kecantikan di tempat salon terbarunya. Sari kembali menemui Alec dan mengeluhkan mengenai training facial yang sangat membosankan. Akhirnya, Alec ingin merasakan di facial oleh Sari, namun tidak sampai di situ. Mereka berdua memutuskan untuk memadu kasih di dalam kamar kos Alec. Kedekatan Alec dan Sari setiap hari menambah keintimannya. Sari merasa bosan dengan pelatihan training yang dijalaninya. Baru beberapa hari mengikuti training, Sari menginginkan untuk bisa langsung bertugas melayani salon tersebut. Namun, Pak Bandi masih merasa ragu untuk Sari dapat langsung bekerja di tempat salonnya. Karena menurutnya Sari masih kasar dalam melakukan treatment. Pak Bandi akhirnya menawari Sari untuk mendapat kesempatan bertugas di tempat khusus
Sari mendapatkan tugas melakukan treatment facial di tempat lapas penjara khusus kasus politik atau korupsi. Sari pun akhirnya menyanggupinya. Klien tersebut adalah Ibu Mirna, seorang narapidana rutan kelas 1 Jakarta. Di dalam ruangan penjara tersebut, seperti dalam kos-kosan mewah, terdapat TV, lemari es, dan tempat untuk treatment salon. Sari pun mulai melakukan tugasnya sebagai terapis facial dan Ibu Mirna mulai menceritakan mengenai kehidupan glamornya. Setelah selesai menyelesaikan pekerjaannya, entah kenapa Sari pun berniat untuk mencuri DVD yang terdapat di dalam ruangan Ibu Mirna tersebut. Karena Sari sangat menyukai film tentang monster, piranha, dan anak kobra. Setelah itu, Sari pun langsung menuju ke tempat kos Alek dan menyetel video yang dicurinya. Alangkah terkejutnya, bukan menampilkan video monster, namun terlihat video adegan para politikus membahas mengenai kejahatan politik, yang tentu saja ini bersifat rahasia dan mengancam kehidupan Sari. Setelah itu, Sari berniat untuk mengembalikan kaset DVD yang dicurinya ke lapas penjara, namun ditolak oleh sipir penjara karena tidak ada perjanjian sebelumnya. Sari pun mengakui kepada Bapak Bandi, namun akhirnya Sari dipukul karena melakukan pencurian. Sari kembali ke tempat Alek. Setelah diselidiki oleh Alek, ternyata Ibu Mirna adalah makelar penyuap anggota DPR. Saat Sari sedang tertidur, terdapat panggilan telepon dari Pak Bandi. Namun, yang mengangkat adalah Alek dan menanyakan keberadaan Sari. Alek pun menutupnya dan HP Sari diletakkan di dalam pot. Alek merasa Sari dalam ancaman dan Alek pun bergegas ke kos-kosan Sari untuk mengambil pakaian Sari. Saat hendak keluar, Alek ditangkap oleh sekumpulan orang yang dibayar oleh Ibu Mirna. Sekumpulan orang tersebut membawa Alek ke dalam ruangan dan disiksanya untuk menginterogasi keberadaan Sari. Namun, Alek tetap diam. Terdapat adegan di mana sekelompok tadi seperti mengubur jasad mayat, dan diperkirakan itu adalah Alek. Sari pun mulai menyadari Alek hilang dan mulai mencari keberadaan Alek. Dan saat Sari memberi makan kepada Bude pemilik kos, Bude memberikan handphone kepada Sari di mana terdapat isi pesan keberadaan Alek yang berada di bangunan kosong. Sari pun datang ke tempat tersebut, namun sepertinya sudah terlambat. Saat itu Sari mengetahui bahwa Alek hanya menghilang. Sari pun menyadari siapa yang menyebabkan Alek menghilang, yaitu Miss Mirna. Sari akhirnya kembali ke kos Alek dan berniat untuk melakukan penyebaran video politikus membahas mengenai kejahatan politik yang terbungkus dalam cover Transformer 6. Sari memberikan video tersebut kepada para pengkopi DVD bajakan untuk diperbanyak dan disebarluaskan. Sari akhirnya kembali bekerja di tempat salon lamanya, yaitu Salon Yellow, dan tampak di adegan lain hasil kopi Transformer 6 yang berisikan video politikus sudah berada di pasaran. Di adegan akhir, Sari sedang berpelukan dengan Alek. Menurut kami, film Copy of My Mind dalam hal pergerakan alur cerita sangatlah lambat, namun tidak bosan untuk ditonton. Dalam film ini, kita diajak ke tempat di daerah pecinan Jakarta, pusat DVD bajakan di Jakarta, dan sekitar tempat kos Alek yang tidak ada suara azan. Film ini termasuk film realita kehidupan Indonesia, terutama Jakarta, termasuk dengan dunia politik yang terjadi. Sekian dari ulasan film kali ini.